Di tengah senyapnya bangunan tua yang sudah lama ditinggalkan, seorang anak laki-laki berdiri sendiri. Tubuhnya mungil, wajahnya sayu menatap ke satu titik kosong. Namanya Fahmi. Hari itu adalah hari ke-40 sejak kepergian ayahnya. Dengan suara gemetar, namun penuh harap, ia berdiri di depan ruangan yang dulunya menjadi tempat terakhir sang ayah terlihat. Pak, ini Fahmi. Bapak janji, katanya mau ketemu aku. Ini hari ke-40 loh, Pak. Tega ya Bapak ninggalin? Nada suaranya penuh luka, matanya basah. Tidak ada yang menyahut, hanya suara angin yang menyusup lewat jendela pecah dan gema dari lantai kayu yang sudah rapuh. Bapak tahu kan sifatnya ibu kayak gimana? Sekarang udah gak ada yang belain aku. Sekali lagi, hening. Fahmi duduk di sudut ruangan, mengenggam boneka tua yang dulu sering ia peluk saat tidur. Ia tahu, tak ada lagi yang bisa ia panggil untuk membela. Dunia rasanya terlalu berat untuk ditanggung anak sepertinya. Pak, aku kangen sama Bapak. Gak apa-apa aku tinggal di sini kayak Bapak. Sekarang, pokoknya aku gak mau pulang ke rumah. Wajahnya menunduk, menahan perih. Ia tak ingin kembali ke rumah yang dingin dan tak pernah mengerti. Aku tunggu sampai Bapak keluar. Malam semakin larut. Kabut masuk dari celah pintu. Dari kejauhan, suara langkah kaki terdengar mendekat. Seorang perempuan paruh baya muncul. Matanya bengkak, napasnya berat. Dialah Ibu Fahmi. Namun, bukan kehangatan yang ia bawa. Suami, anakku, Bapak, Bapak, nggak bisa keluar dari sini, nak. Tangannya gemetar saat mendorong pintu yang berat. Ia menatap Fahmi dengan ekspresi datar. Kamu yang masuk aja ya. Ayo masuk sini. Fahmi menoleh. Matanya penuh kebingungan. Pak, Bapak di mana? Langkahnya maju, mengikuti suara samar yang memanggil dari balik dinding. Namun tak ada apapun di sana. Hanya bayangan. Pak. Dan saat itu, suara itu muncul. Suara perempuan, tajam seperti silet, mengoyak ketenangan yang tersisa. Ngapain kamu cari Bapak? Bapakmu tuh sudah mati. Bunuh diri di sini. Gantung diri. Kata-katanya seperti palu yang menghantam kepala Fahmi. Ibu. Laki-laki kayak bapakmu itu ndak pantas jadi pemimpin keluarga. Lemah, sama kayak kamu. Anjing kau. Fahmi terdiam, tubuhnya gemetar, tapi matanya kosong. Sejak saat itu, ada sesuatu dalam dirinya yang perlahan hancur. Dan di dalam kehancurannya ada bisikan lembut. Ikut Bapak. Fahmi menoleh. Di ujung lorong, berdiri sosok samar, mengenakan kemeja putih yang lusuh. Senyumnya hangat, tapi matanya kelam. Yona. Bapak. Apakah itu benar ayahnya? Atau hanya bayangannya? Beberapa bulan kemudian, seorang perempuan bernama Wulan masuk ke gedung tua itu. Menyusuri lorong demi lorong, mengikuti jejak energi
yang hanya bisa dirasakan oleh mereka yang terbiasa bersentuhan dengan dunia lain. Perkenalkan, saya Wulan. Saya dianggap orang-orang sebagai cenayang, paranormal, atau semacamnya. Ia berdiri di depan pintu kayu yang nyaris roboh. Tangannya menyentuh permukaan yang dingin. Saat ini saya sedang mencoba menemukan seorang anak bernama Fahmi. Sorot matanya tajam, penuh beban. Ia tahu tempat ini menyimpan lebih dari sekadar debu dan kenangan. Dulu ada yang hilang juga di gedung ini, 3 orang. Tapi sampai sekarang aku tak pernah menemukan mereka. Tangannya gemetar saat membuka satu persatu ruangan, tapi hatinya tetap teguh. Sudah terlalu lama mereka di alam lain. Terlalu berisiko jika harus membawa mereka kembali ke sini. Ia menarik napas dalam-dalam. Tapi Fahmi, aku masih bisa dengar suaranya. Dan di kejauhan, samar, terdengar suara anak kecil memanggil. Pak, aku tunggu. Tentu, kadang luka yang tak terlihat justru meninggalkan jejak paling dalam. Fahmi hanya ingin ditemani, dimengerti, dan dicintai, tapi dunia terlalu bising untuk mendengar suara hatinya yang pelan. Kepergian sang ayah menyisakan ruang kosong, dan dalam kehampaan itulah ia mencoba bertahan dengan harapan yang pelan-pelan membusuk menjadi sunyi. Kini gedung tua itu menyimpan lebih dari sekadar debu dan kenangan. Ia menyimpan tangisan yang tak pernah tersampaikan, janji yang tak pernah ditepati, dan jiwa-jiwa yang belum sempat berpamitan. Dan mungkin hingga hari ini Fahmi masih duduk di sana, menunggu, menanti seorang ayah yang tak akan pernah kembali.